Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, kami berharap anak-anak kami tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita prakarya dan kewirausahaan. Ya, prakarya dan kewirausahaan. Kita lanjutkan materi kita. Di sini wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Jadi mungkin kita kadang bertanya, apa itu limbah berbentuk bangun datar? Jadi limbah berbentuk bangun datar itu adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Kadang-kadang kalau kita perhatikan itu sampah-sampah yang dibuang itu, di situ ada kita temukan limbah berbentuk bangun datar. Jadi mungkin kalau kita lihat sampah itu sesuatu benda yang tidak berguna, jadi dia dibuang. Jadi dalam arti bukan arti kita sebagai pemulung, tapi kita diharapkan memiliki kreativitas, memiliki inovasi, bagaimana membuat sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Itu namanya wirausaha di sini. Ya, kadang-kadang kalau kita membuat sebuah usaha itu, kalau kita mengambil dari limbah bangun datar ini, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Ya, tidak membutuhkan modal. Jadi cukup dari bahan-bahan dari sampah, kita olah dia, kita bersihkan, kita buat dia menjadi lebih indah dan memiliki nilai fungsi yang dibutuhkan oleh orang. Misalnya kalau kertas, ya kertas itu bisa kita olah dia, kita ambil sampah yang dari kertas, berarti bagaimana kita olah dia, kita ubah dia, kita buat menjadi lebih indah. Misalnya kalau ada karton-karton di situ, jadi bisa kita buat dia dalam bentuk sebuah bingkai foto. Jadi kita percantik dia sehingga dia memiliki nilai jual. Seperti kain perca. Kalau kita lihat kain perca itu kain sembarangan yang tidak dibutuhkan. Itu guntingan kain yang tidak dibutuhkan lagi. Jadi dibuang dia menjadi sampah. Jadi kain perca itu bisa kita olah, kita buat dia menjadi lebih berguna. Misalnya kita ambil beberapa kain perca yang dibuang, jadi kita olah dia menjadi misalnya kesek kaki. Jadi kesek kaki kita buat dia menjadi lebih cantik, sehingga dia memiliki nilai kegunaan. Dan ketika dia memiliki nilai kegunaan, maka pasti dia akan memiliki nilai rupiah. Bisa dijadikan sebagai penghasilan. Jadi kita memiliki sebuah karya. Dan misalnya plastik yang terakhir. Jadi kalau plastik, yaitu banyak sekali kegunaannya. Bisa kita buat misalnya pot bunga, kita ada jadikan dia misalnya bunga. Jadi plastik itu kertas plastik. Jadi tidak semuanya juga bahan dari sampah itu semuanya toh dijadikan apa. Bisa kita beli yang lain, misalnya alat-alat yang lain, sehingga limbah tersebut ya bisa kita padu dia sehingga dia memiliki nilai jual yang tinggi. Itu limbah berbentuk bangun datar. Kita lanjut. Materi kewirausahaan pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan itu disajikan untuk mengenal konsep kewirausahaan, latihan mengembangkan usaha, mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha, menemukan minat berwirausaha, dan mengembangkan potensi berwirausaha. Jadi namanya di sini kita bisa seseorang ketika kita membuat sesuatu, ya maka orang bisa meniru. Ditiru,
Jadi ketika orang bisa meniru, dia juga membuat hal yang sama atau dia membuat sesuatu hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, kadang-kadang orang tidak memiliki pengalaman apa-apa. Jadi misalnya dia bekerja sama dengan orang yang sudah pernah membuat sebelumnya. Jadi setelah dia menjadi anggota di situ, ya maka ketika dia memiliki pengalaman, maka dia meninggalkan itu dan bisa membuat usaha sendiri. Membuat usaha sendiri. Karena itu dalam prakarya wirausaha, Anda diwajibkan atau dianjurkan bagaimana Anda bisa membuka sebuah peluang usaha. Jadi memiliki peluang usaha di sini, kadang-kadang orang tidak suka membuka usaha karena banyak sekali pertimbangan. Mungkin modal, dia membutuhkan modal, dia membutuhkan tempat, dia membutuhkan alat operasinya. Jadi orang agak susah. Jadi dengan kita membuat kerajinan seperti ini, maka itu tidak terlalu membutuhkan banyak modal. Jadi ketika kita mengenal ini, maka kita mengenal konsep kewirausahaan, latihan mengembangkan usaha, mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha. Otomatis itu orang yang pernah bekerja kepada orang lain, menjadi anggota dalam membuat sebuah kerajinan, ya maka tidak selamanya dia kerja di situ. Dia meninggalkan itu dan membuat usaha yang baru yang bisa dikelola sendiri tanpa harus bergantung atau bekerja sama orang lain. Jadi minat berwirausaha dan mengembangkan potensi berwirausaha. Otomatis ketika orang memiliki sebuah pengalaman, maka pengalaman itu dia kembangkan. Dia kembangkan sehingga usahanya itu bukan hanya itu saja, tapi bisa ditingkatkan. Ditingkatkan. Mungkin kalau dia membuat sesuatu kerajinan, biasanya dulu hanya dibeli oleh tetangga. Lama kelamaan dia berkembang, bisa memiliki tempat usaha dan bisa dijual di pasar. Lama kelamaan ketika usahanya berkembang dan bisa ditransfer atau bisa diekspor ke berbagai daerah. Dan itu kalau sudah terjadi, maka orang itu pasti memiliki yang namanya keberhasilan. Pada materi pembelajaran ini, kalian akan diajak untuk mempelajari dan memanfaatkan limbah dari bahan berbentuk bangun datar untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik. Jadi ketika Anda sudah memiliki, biasanya kalau orang sudah memiliki kerajinan, keahlian dalam membuat sesuatu, itu pasti usahanya itu dikembangkan. Orang tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan, tetapi orang itu harus selalu bagaimana supaya lebih yang didapatkannya. Karena biasanya sifat orang memang seperti itu. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan. Kalau bisa lebih lagi, bagaimana supaya ditingkatkan. Itu maksudnya di sini tentang berwirausaha. Kita lanjutkan. Kalian belajar tentang materi ini diharapkan akan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan, khususnya untuk memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika, bermutu, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi di sini materi ini, ketika Anda mempelajari ini, maka Anda memiliki sebuah imajinasi, sebuah angan-angan, ya bagaimana supaya saya menjadi seorang wirausaha yang sukses. Jadi dari bahan limbah tadi, bagaimana kerajinan itu bisa memiliki nilai estetika. Maksudnya nilai estetika di sini nilai seni, ada seninya. Nilai seninya dan bermutu. Maksudnya bermutu di sini, kerajinan yang kita buat itu bukan hanya dibuat-buat saja, tapi ada kegunaannya, dibutuhkan oleh orang lain. Kalau dia tidak memiliki nilai kegunaan, maka orang tidak mau membeli. Jadi harus memiliki mutu atau kegunaan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berarti memiliki nilai ekonomi yang tinggi dari bahan sampah tadi, ketika diolah dan memiliki nilai estetika, memiliki ada seninya, dan otomatis memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oke, kita lanjut dengan materi berikutnya. Bagian A, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan usaha. Maksudnya perencanaan usaha ini, ketika kita membuat sebuah usaha harus kita rencanakan.
apa saja hal-hal yang perlu kita rencanakan ketika membuat sebuah usaha. Jadi di sini, apakah kalian ingin menjadi seorang usaha yang sukses? Ya otomatis anak-anak kami memiliki angan-angan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Jadi untuk materi ini kita akan lanjut di materi pertemuan minggu depan. Jadi yang saya harapkan anak-anak sudah bisa memahami apa yang saya jelaskan. Demikian, selamat pagi dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.